Selamat siang Kak. Siang. Jadi gimana kabarnya hari ini? So far dari terakhir ketemu banyak kabar buruk sih. Terus? Terus ini aku langsung cerita aja kan. Iya. Jadi kan kemarin waktu yang aku besoknya hari Selasanya itu aku bimbingan. Nah itu sebenarnya sama dosenku di ACC itu buat maju sidang. Terus aku kan ngurus akademik kan buat transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 8. Ternyata ada salah satu mata kuliah wajib yang kurang memenuhi prasyarat buat daftar sidang. Terus aku pun tanya apakah bisa diambil untuk di semester pendek. Katanya nggak bisa karena semester pendek itu udah dimulai dan mau UTS. Terus kata dosenku mau nggak mau aku harus tambah semester lagi, at least di semester 9 kan berarti. Aku ngedown tuh, kan aku udah kayak berusaha banget semester, bener-bener semester ini tuh mau aku selesaiin, benar selesai, tapi kayak ada satu kendala gitu loh. Apa ya, di waktu yang sama tinggal satu langkah lagi aku udah mau sidang, tapi di satu sisi kayak ada masalah karena nilai itu tadi yang bikin aku down, karena aku harus menjalani 6 bulan kan buat menempuh satu matkul itu buat prasyarat sidang itu sih. Terus ya aku di situ bener-bener ngedown banget, kayak kenapa ya, apa ya, sampai menyalahkan diri aku sendiri kenapa semester kemarin aku nggak ngambil sih buat nge-backup, kayak buat memperbaiki ini matkul gitu. Terus di situ bener-bener yang sampai apa ya, aku nggak makan sampai bener-bener nangis doang anjir semalaman itu sih. Terus pokoknya belum menemukan aku harus bangkit itu belum ada, baru belakangan inilah. Itu sih yang bikin aku down belakangan ini. Cukup berat ya kayaknya. Itu mata kuliah apa boleh tahu? Mata kuliah wajib fakultas gitu loh. Jadi kayak kan ada agama Islam, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak gitu-gitu kan. Nah, nilai bahasa Indonesia aku sebenarnya lulus di nilainya lulus, tapi karena dia kan kurang memenuhi prasyarat nilainya gitu loh, kayak kurang bagus. Jadi disuruh ngulang itu sih. Jadi kayak sangat disayangkan banget kan. Terus aku lihat kayak peraturan fakultasku sama fakultas dia kan beda kan. Kalau di fakultasku peraturan terbaru itu dijelasin kalau D atau D+ itu yang mata kuliah wajib harus ngulang. Kalau di dia cuma D atau D+ itu yang penting maksimal 10% kalau nggak salah ya. Jadi kayak nggak ada patokan mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah pilihan nggak ada. Jadi kayak dipatok rata gitu loh. Enaknya gitu. Kalau misalnya peraturannya sama kayak gini, aku mungkin bisa maju sidang semester ini. Makanya itu yang aku bikin kayak merasa sangat kesel banget sama peraturan fakultasku sih gitu. Berarti kamu baru tahu peraturan fakultas itu baru itu kemarin? Iya. Makanya aku kayak sampai minta tolong ke Kak Prodi gitu, kayak bener-bener bisa nggak ya at least misal aku sidang dulu, dikasih tunjangan sidang dulu, nanti aku tetap ambil, tapi katanya di semester berikutnya. Jadi aku nambah semester, itu yang bikin berat belakangan itu. Tapi yang berat sih, soalnya kamu juga udah berharap selesai di semester ini. Terus selain apa ya, kayak masih belum ikhlas gitu loh, karena kayak cuma 2 SKS doang kan ya matkul yang aku harus perbaiki ini. Terus aku harus mengambil ke 6 bulan itu kan, harus menempuh 6 bulan itu kan. Makanya kayak bagi aku kayak kok aneh sih gitu, nggak bisa kasih keringan kayak gini-gini gitu. Makanya kayak aku juga kadang masih menyalahkan diri aku sendiri kenapa semester kemarin aku nggak memperbaiki itu. Soalnya kan kamu juga nggak tahu kalau peraturan barunya kayak gitu. Iya itu sih.
beda sama dosen pembimbing, itu juga disuruh ngejalanin nambah semester buat memperbaiki itu sih. Nambah semester 6 bulan. Iya, kan harus menjalani satu semester itu kan mata kuliah wajib. Berarti tinggal satu mata kuliah aja kan? Nggak ada mata kuliah lain. Ada lagi. Itu aja, makanya kayak itu yang bikin aku kesel gitu loh sampai sekarang. Cuma harus buat ngambil satu mata kuliah yang 2 SKS itu doang, nggak ada kasih pilihan gimana. Satu SKS-nya berapa jam? 1 jam. Kalau 50 satu menit. 2 SKS berarti 2 jam nggak sih 2 SKS? 1 jam Nggak, setengah. 1 jam setengah. Kalau 2 SKS 1 jam setengah. Jadi kayak itu kan sangat wasting time banget kan bagi aku yang tinggal ngambil sidang doang ya. Gara-gara peraturan itu sih yang bikin aku kesel. Itu sih. Terus akhirnya ini nanti setelah ini tetap bakal ngambil. Iya, tetap bakal ngambil. Kayak mau nggak mau gitu loh, karena kan prasyarat kan tadi prasyarat. Jadi misalnya aku ngambil di semester depan, aku baru bisa maju sidang skripsi setelah nilai bahasa Indonesia itu keluar nanti. Jadi di semester 9 itu tadi aku sidang. Tahun ini berarti ya semester depannya berarti masuk bentar lagi dong Iya, semester 9. sampai awal tahun. Enggak, sampai Desember aja. Ya bentar dong, berarti masih tahun depan kekejar lah Kalau harusnya. wisuda iya, kalau masih kekejar wisudanya iya. Tapi karena kan aku kayak ambisi pengen 3,5 kan, kayak aku bener-bener usahain sampai aku bela-belain nggak tidur. Ternyata beneran bisa aku, tapi gara-gara itu tadi satu matkul itu doang yang bikin down itu doang sih. Makanya kayak pusing banget aku. Sebenarnya tuh bisa sih, bisa. Pede aja dulu kalau kataku ya. Tapi kayak aku tuh tahu nggak sih yang bikin aku, kan aku orangnya gengsian kan, kayak nanti aku sama adik tingkat satu kelas Oh iya, sama adik tingkat itu. gitu kan. Terus habis itu aku kan sendirian kan, nggak ada temen lagi gitu, aku kayak takut minder tahu nggak sih. Terus sama teman-temanku yang lain kan kayak udah kompre gitu kan, jadi kayak makin ada gitu loh pressure-nya. Itu sih yang ada di pikiran aku. Sebenarnya karena mungkin 2 SKS ya. Ya kan kamu juga mungkin masuk seminggu sekali gitu doang kan. Iya. Ya paling kalau gengsi menurutku jujur karena aku juga kayak gitu ya. Jadi kayak yang ngulang tuh lebih ke mungkin yang kamu rasakan saat ini tuh selain gengsi tadi kayak harusnya aku bisa loh kemarin. Bener. Belum lagi kamu kayak yang mungkin ya aku kan di sini mencoba memvalidasi nih, mungkin juga kamu kayak yang jujur gengsi sama adik tingkat, apalagi adik tingkat 1 ya berarti ya 23 berarti barengan enggak dong 23 antara 24 25 lah pokoknya. 24 sih harusnya. 24 25 3 tahun di bawahmu kan. Iya. Itu sih yang bikin kamu ngerasa kayak gengsi, dan mungkin itu juga yang bikin kamu mikir-mikir gitu loh buat kok bisa ya. Terus aku kayak takut pandangan dari adik tingkat, kok kakak ini masih ngambil matkul ini sih gitu. Stigma sih. Nah itu yang aku pikirin. Terus kayak aku juga takut ketemu dosen yang Sama karena dosen waktu itu dosen Indonesia waktu itu benar-benar ngeselin banget gitu loh, sampai aku benar-benar trauma nggak pengen ketemu dosen itu karena emang sampai benar-benar ngeselin banget. Karena aku emang kesalahan aku, karena itu satu aku tuntutan selama latihan pomprov waktu itu aku cuma telat ngumpulin 5 menit doang dari jam pengumpulan, karena kan dia buka pengumpulan itu waktu pas kelas dimulai. Nah aku cuma telat 5 menit minta keringanan lagi dulu, dia nggak gubris sama sekali gitu. cowok. Dia dosen dari tuh bener-bener yang sangat mengesalkan sekali. Makanya kayak aku semoga nggak ketemu dosen itu lagi, karena aku bener-bener di titik sampai trauma ketemu dosen itu.
karena tugas yang sudah kamu kerjakan tidak diterima. Ya mungkin Pak, tapi tahu nggak sih di kelasku tuh kan ada dari angkatan 20. Dia kan 4 tahun tuh. Kebetulan ya anak-anak di kelasku juga dia nggak yang begitu mikirin dia gitu loh. Jadi untuk kamu gak usah takut sih. Dia kayak mahasiswa sekarang tuh kayak dia lebih peduli dirinya sendiri daripada orang lain gitu loh. Soalnya angkatanku juga di kampusku kita tuh benar-benar ada yang gap umurnya tuh. Jadi teman angkatanku tuh ada yang 99. Dan dia kayak ya udah pede-pede aja gitu loh. Dan menurut kalau misalnya yang 99 aja bisa pede, kenapa kamu enggak gitu loh. Balik lagi kecuali kalau misalnya kamu rutin gengsi ya mungkin ngilangin gengsi itu nggak gampang juga sih sebetulnya. Apalagi dengan pemikiran kamu yang kayak kamu kan terlalu takut dengan pandangan orang-orang nih. Ya apapun pandangan orang, kamu juga bakal tetap jalanin SKS itu sih. Bisa kok, bisa. Jangan terlalu dipikirin pandangan orang sih. Soalnya aku kayak misal ya aku udah menjalani itu, udah mulai nih perkuliahan, aku sampai kayak di titik, Mbak nanti minta tolong temenin dong, entah kamu temenin di luar kelas nggak apa-apa gitu. Aku sampai di titik itu buat nemenin aku. Itu sih. Ya pertama karena kamu takut, karena kamu udah nggak ada temen nih satu ya kan. Terus yang kedua kamu juga kayak ya takut sama pandangan orang tuh wajar sih ya kan. Toh kita juga hidup bersosial kan. Tapi ya menurutku anak-anak zaman sekarang asik-asik aja sih sebenarnya ya. Jangan terlalu dipikirin lah. Kamu mau nangis lagi? Enggak kok, enggak. Kan udah kemarin. Gak apa-apa tau kalau mau nangis. Iya, tapi udah tenang kok. Udah tenang. Gak apa, jujur. Soalnya kalau mau nangis juga kayak nggak semua orang bisa nangis tahu. Gitu loh, nggak apa-apa. Toh sebenarnya ini juga bukan pure salah kamu, karena kan aturan juga kamu nggak tahu kalau berubah kan. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ya siapa sangka gitu loh. Karena aku juga ada mata kuliah yang harusnya ngulang, cuman aku kayak karena aku bilang ke dosenku, ini Bu, ini ngulang nggak ya, kalau misalnya saya ngulang, saya kira-kira dapat nilai apa, B atau ya, saya kan nilai kan C toh, jadi kayak kalau misalnya aku ngulang pun kayak dapat B ngapain, ini nggak usah gitu loh. Jadi kayak peraturannya sih menurutku yang emang kurang jelas. Iya, karena kan kalau aku lihat buku pedoman di tahunku emang nggak ada kayak dikelompokin gitu loh, kayak mata kuliah wajib sama mata kuliah pilihan itu di peraturannya enggak. Jadi kayak nilai D atau D plus itu maksimal 10% buat persyaratan ini sidang diperbolehkan. Nah sekarang peraturannya karena baru ada mata kuliah wajib kayak gitu, jadi kayak mau nggak mau aku harus jalanin itu mata kuliah itu. Ya jadi begitulah. Jangan terlalu dipikirin sih Kak kalau kataku. Balik lagi sih. Soalnya semakin kamu pikirin, kamu juga semakin bakal terbebani gitu loh. Malah kamu nggak fokus benerin nilai nanti karena kamu terlalu takut dengan pandangan orang. Takutnya seperti itu. Itu hal yang kita takutkan. Karena balik lagi ya nggak gampang juga sih lawan gengsi. Sampai aku kepikiran apa aku pakai masker ya nanti di kelas. Kayaknya kamu daripada ke gengsi kamu lebih ke malu sih. Tapi nggak apa-apa kok, orang-orang sebenarnya gini loh, orang-orang tuh kayak cuman tahu kamu ngulangnya juga bukan ngulang karena kamu nggak lulus kan, ngulangnya juga emang karena nilaimu harusnya bisa tembus. Terus ini kalau terlalu dipikirin Itu sih, tapi yang di pikiran aku cuma semoga aku nggak ketemu dosen itu lagi. kalau misalnya kamu ketemu dosen itu lagi nih, Nah itu aku harus
gimana, apa yang harus aku iniin gitu. Kalau aku juga ada dosen yang nggak aku suka. Setidaknya yang aku lakukan adalah memenuhi tugas-tugas itu tadi sih. Karena toh kamu juga harusnya udah tahu sih tugasnya ngapain aja. Iya tahu sih, Itu. tapi karena kan pasti ada presentasi kayak gitu-gitu kan. Nah otomatis kan aku harus hadir di situ kan. Kalau misalnya memang ketemu dosen itu lagi, nah itu yang aku takutin kayak ini orang tahu aku nih. Dosen tuh kan nggak sekali dua kali nih ngeliat murid ngulang, Iya. mahasiswa ngulang tuh kan. Iya. Ya udah gitu loh, karena ya meskipun dia tahu kamu ngulang, apakah dia bakal bikin kayak kalian tuh jangan kayak cutting ya gitu, nggak bakal kayak gitu kok dosen. Soalnya pernah dia kayak ada lah teman satu angkatanku gitu, jabarin anjir orang yang ngulang. Oh iya kayak kemarin si Yusuf ini saya kasih ini jadi dia harus ngulang gitu. Waktu itu kan bikin aku ke-trigger kan, kalau nama aku sampai di Disebut, sini. ya. Waktu di adik tingkat aku, even temen aku aja digituin pas aku ngambil mata kuliah itu. Makanya kayak yang aku takutin gitu. Kamu lebih takut pandangan orang-orang itu. Normal kok. Tapi ya sebisa mungkin kalau misalnya sebenarnya toh cuman kamu juga ketemu orangnya seminggu sekali, nggak yang tiap hari gitu kan. Ya seminggu sekali sampai Desember lah, UAS Desember. Iya, Ya kan. Bahkan nggak Desember nggak sih? Desember ya. November akhir kan? Enggak, Desember gitu. Desember. Pokok kita UAS tuh sampai tanggal 20 lah Desember. Ya bentar doang. UAS juga nggak ketemu orangnya kan? Kalau yang aku tahu ya, kalau UAS waktu itu aku emang dikasih kelasnya dikasih tugas gitu loh, kayak bikin artikel ilmiah terus dikumpulin udah gitu doang, jadi gak masuk ke kelas kalau UAS. Ya Cuma tanda tangan doang, tanda tangan kehadiran buat UAS itu doang. itu kan sebenarnya kamu tuh terlalu nggak terlalu sih, tapi aku kalau jadi kamu juga bakal kayak gitu sih. Tapi bagaimana cara kamu menghadapi ini loh, kamu tuh tidak bisa mengontrol orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri. Nah itu tergantung bagaimana kamu menghadapi itu sih, bagaimana kamu merespon kayak oh kakak-kakak ini ngulang, ya kamu kayak ya gue ngulang juga bukan karena gue gagal ya, karena kamu tidak merasa gagal di mata kuliah itu kan. Bisa kok, pede lah, pede maksudku. Orang ditonton banyak orang aja pede, orang nggak kenal lagi disebut lagi namanya. Iya Bisa lagi. kok, bisa. Kalaupun nggak bisa juga proses. Tapi aku yakin bisa sih, maksudku dengan mental yang kompetitif itu bisa sih, bisa kok. Baiklah. Kayak harus mempersiapkan diri ini anjir, bener-bener menyiapkan mental sih lebih tepatnya. Ya kalau pakai masker, kalau misalnya emang kamu malu juga nggak apa-apa sih. Tapi kan balik lagi juga, kayak nama kamu kalau kamu misalnya nama kamu disebut nih, tapi kan kayak dosen kamu juga, oh ini anakku cuma nggak memenuhi syarat aja, nggak yang ngulang karena gagal, nggak yang ngulang karena dia saya kasih D karena dia sering bolos gitu enggak kan? Enggak sih. Kamu sering bolos nggak? Enggak. Ya udah, makanya apa kamu takutin? Kamu tuh terlalu takut sama stigma masyarakat, tau gak sih? Iya sih, aku lebih kayak banyak mikirin gimana ya tanggapan orang gini. Gitu sih. Tanggapan orang tuh nggak yang bakal sengaruh itu kalau misalnya nggak kamu pikirin. Maksudnya mereka mau menanggapi suka mereka juga kamu kayak ya udah. Karena semakin kamu pikirin mereka tuh bakal ngebebanin kamu juga. Tuh kamu juga udah ngelewatin skripsi nih, ya kan? Tinggal ngulang-ngulang kan. Ya kalau misalnya kamu terlalu mikirin kayak, takutku adalah ketika kamu terlalu mikirin kayak, kalian kan overthinking, kan?
ketika kamu dikasih tahu kayak kakak-kakak itu ngulang tahu, karena kamu juga pasti ditanyain sama di tingkat itu pasti kok. Kalau misalnya kelompokan tuh kan, kakak kenapa kok ngulang? Kamu kan kayak enggak, nilaiku ternyata belum cukup aja. Enggak yang ngulang karena nilaiku, karena aku sering bolos juga kok. Apa karena aku ngulang juga? So enggak kan, karena kamu yang kurang dikit aja kan untuk Indonesia. Percayalah. Emang kalau misalnya sama kayak latihan aja sih sebenarnya. Masa kamu latihan karate yang sekeras itu aja bisa, ini nggak bisa gitu kan aneh. Jadi pertanyaan nggak menurut kamu? Iya sih. Kalau aku sih akan menjadikan sebuah pertanyaan, kalau misalnya aku bisa tampil depan banyak orang dengan PD seperti itu, kenapa aku nggak bisa gitu untuk menghadapi kayak cuma seminggu sekali? Setuju nggak? Setuju. Itu loh bro, bisa kok sebenarnya. Balik lagi ke kamunya, kamu mau menanggapi hal-hal seperti itu. Aku sampai benar-benar yang menghindari topik tentang bahas kayak ujian sidang kayak gitu. Benar-benar sampai menghindari topik itu anjir aku. Bad mood ya? Iya, karena kan emang benar-benar selangkah doang kan. Makanya kayak orang-orang yang bahas itu aku mending pergi. Aku mending nggak mau mendengarkan itu. Aku juga dulu pernah kayak gitu tau. Aku dulu malah aku tuh paling nggak suka matematika. Jadi kalau kalian kan berhubungan sama duit nih, matematika kan. Aku tuh nggak suka ngitung. Apalagi dulu aku minat. Oh, peminatan. Padahal kan saya nggak minat nih, ya kan. Itu di SMA nggak sih mat? SMA. Iya, aku ada juga. Iya kan, nggak minat kan, peminatan kan. Betul. Itu kayak yang lain tuh belajar tuh matematian gitu loh. Yang lain belajar matematian dan kebetulan waktu ujiannya online. Terus habis itu aku gilanya aku adalah aku milih semua jawaban tuh aku blok A. Aku blok A. Dan ternyata kebetulan nilaiku cukup tinggi dibanding yang lain. Meskipun 16 ya. Tapi yang lain tuh belajar gitu loh. Oh iya. Yang itu belajar, maksudku kayak aku juga menghindari topik itu gitu. Matematika aku belajar gini dapat berapa emang? Aku dapat 12 bla 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 gitu kan, kayak coba aku belajar, aku mikir kayak gitu. Jujur kalau misalnya ngomongin gengsi ya, temen-temenku tuh pada masuk UB, anak FISIP, FPIK gitu-gitu kan. Aku juga sempat minder nggak mau nongkrong sama mereka tau. Karena kayak Unmer apaan sih. Tapi ya balik lagi, ternyata turns out setelah aku menjalani itu aku mikir kayak yang aku cari bukan instansinya. Yang aku cari kan, maksudku kamu bisa belajar kapanpun, dimanapun gitu, yang penting kan ilmunya kan. Dan temen angkatanku tuh ada yang seumuran kakakku, seumuran kalian gitu, di angkatan 24. Dan mereka juga pede-pede aja. Waktu aku tanyain kenapa kok kamu kuliah di umurmu yang hampir 25 ini, ya emang kenapa deh. Jujur aku juga minder sih buat bercanda kayak bercanda kalian tuh beda deh buat gitu. Tapi akhirnya dia kayak ya kalau misalnya aku mau adaptasi dan aku mau berkembang juga bisa kok. Gitu loh bro, kamu harus perlu memikirkan dirimu sendiri juga, cari hal baiknya kalau kataku. Kalau mau nyari hal buruk juga semuanya pasti ada, tapi hal baiknya nggak semua kamu dapet. Baiklah, akan berjalan. Jalanin sambil nyinyir gitu loh bro, jangan dijalanin sambil nangis, susah kalau jalan sambil nangis, nggak jalan-jalan ngomong. Pelan-pelan, emang prosesnya orang beda-beda kok. Aku juga perlu ini. Aku dulu sempat mau TBK lagi. Cuman aku ngerasa kayak ini kalau misalnya aku TBK lagi nih, tapi nanti bareng sama dari kelas dong. Nah itu aku juga gengsinya di situ bro.
Bukannya aku rasain kayak aduh, tapi kalau misalnya aku TBK ada kemungkinan aku bisa masuk UB nih. Nah sekarang yang aku pikirin adalah gengsi antara aku lulus atau gengsi aku di universitas lain. Ternyata yang aku pikirin adalah gengsi aku lulus. Tapi juga nggak apa-apa kok, karena menurutku gini, mau siapapun orangnya, mau siapapun lingkungannya, ketika kamu bisa beradaptasi di lingkungan itu ya kamu berkembang. Bisa, nanti dapat ilmu baru dari adik-adik, percayalah, percaya. Oke. Karena aku mendapat ilmu baru juga dari kakak-kakak itu sih sebetulnya. Siap. Bisa dilakukan. Jangan terlalu ini omongan orang sih kalau kataku. Karena omongan orang juga kayak ya udah dia tuh cuma lewat doang. Nanti juga tahu nggak sih fun fact, orang-orang tuh nggak bakal, kalau misalnya ada omongan nih, let's say karena ada adik kelas, ada adik tingkat bilang nggak, kakak-kakak itu nggak lulus, dia ngulang tahu, itu bakal cuman sehari 2 hari doang loh. Sisanya mereka udah nggak peduli lagi karena banyak hal yang perlu mereka urus gitu. Kayak kamu hari ini ada masalah tapi kamu ada skripsi gitu, yang bakal kamu pikirin kan skripsinya dulu, yang lain kan udah nggak penting kan. Iya. Kayak gitu aja. Jangan terlalu dipikir lah. Kamu juga kalau misalnya ada gini, kemarin yang kecelakaan siapa? Kita berdua. Nah kalian berdua kecelakaan, itu bertahan berapa lama di pikiran kalian? Sehari doang. Kayak gitu bro. Orang tuh nggak bakal mikir lama-lama kayak aduh gue kecelakaan sampai 2 bulan gue kecelakaan, nggak mungkin anjir. Iya. Kalian kecelakaan yang menurutku itu lebih fatal daripada omongan orang ya. Kalian lo cuma bikin sehari, aneh nggak? Kalian kecelakaannya berdua makanya lucu. Kalau kalian kecelakaan sendiri juga kalian mikir kenapa ya gitu. Ini pernah sendiri. Apa yang sering kecelakaan? Jujur. Ada ya orang sering kecelakaan tuh udah kayak sering main gitu. Iya makanya anjir. Aneh. Tuh. Bisa ada lagi? Udah sih, itu aja sih yang bikin aku agak sedih. Nah itu bisa sih. Nggak, yang aku tuh gini loh. Karena kepercayaan diri itu cukup tinggi ya. Enggak juga, enggak tahu ya. Cukup tinggi. Kalau misalnya kamu udah pede tampil tuh cukup tinggi bro. Terus kenapa kamu mikirin omongan orang? Janggal nggak? Kalau aku sih janggal gitu, janggal. Jujur janggal. Kalau aku sih janggal. Iya. Karena kan sebenarnya aku juga kayak ya itulah, ada case yang aku sempat punya teman tapi temanku sering jelek-jelekin sampai disebar-sebarin ke teman-teman lain. Sebenarnya aku juga itu aja udah bodo amat gitu loh. Karena aku kayak mikir mungkin dia iri gitu kan. Tapi karena yang aku rasain yang ambil mata kuliah ini kan karena bukan sama adik tingkat nih, itu aja sih yang aku pikirin. Oh takut kayak ada adik tingkat yang pernah denger nama kamu bla gitu. Iya. Ya balik lagi sih, itu cuma sehari 2 hari doang. Soalnya aku juga dulu pernah kan ngulang sama adik tingkat. Ya meskipun ada temanku satu, tapi kan di situ aku juga pasti ngerasa kayak ini kakak tingkat ngapain sampai ngulang gitu. Aku juga mikir gitu dulu. Dia aja pede, kenapa kamu enggak? Kamu kan waktu itu langsung nggak sih, langsung di semester berikutnya kan kamu ngambil? Enggak, kan aku mata kuliahku nggak langsung ini, harus apa nyesuaiin sama semesternya. Kalau ganjil genap-genap ya. Kalau yang matkul ini yang bahasa Indonesia, misalnya di semester ganjil semester genap tuh ada gitu loh. Jadi Kamu ambil 2 berarti dong? Ganjil? Enggak. Ganjil dong. Ganjil doang waktu itu. Aku ngambil yang pertama yang dapat jelek itu di semester genap. Harusnya kan aku kayak bisa ngambil gitu loh di semester 7-nya atau semester kemarin. Tapi kan karena aku mikirnya oh ini masih bisa nih, soalnya kan maksimal 10% kan jadinya. Terus ya udah pas kemarin coba transkrip nilai sama akademik departemenku disuruh ngulang karena itu sih. Soalnya kayak
itu tadi yang bikin aku ini. Bisa. Pede sih kalau menurut saya. Di gempuran era-era ini ya, maksudku ya, masa ya nggak pede gitu loh. Apalagi dengan Porprov juara. Masa nggak pede? Kalau gue sih pede sih. Baiklah. Dan terlalu dipikirin, kata adik-adik tingkat juga dia juga gak tahu apa-apa gitu. Karena nggak mungkin ada tingkat 25 main sama 22. Apalagi cewek-cewek itu jarang. Kalau cowok-cowok iya, cowok kan temenan sama siapa aja. Oke. Ada lagi nggak? Jadi cukup. Karena ini aku shock sih. Ternyata kalian berdua ini pede kan. Ternyata yang lebih mikirin omongan orang tuh kamu anjir daripada dia. Amat aku. Emang. Terus sebenarnya banyak gitu loh yang ngomongin aku kayak konten-konten aku gitu. Terus ini dia tuh sebenarnya gampang insecure tau. Soalnya orang pede tuh gitu tahu, dia tuh gampang kemasukan omongan orang kayak emang iya ya. Dia mikirnya kayak gitu pasti. Adalah satu kontenku juga gitu, pernah gitu aku upload kan karate, terus kayak slide gitu kan. Habis itu yang slide pertama aku pakai hijab karena kan aku tanding kan. Di slide selanjutnya kan aku beneran pakai karategi gitu kan, jadi kan otomatis pas hijab kayak ada lah orang-orang luar, Orang-orang TikTok luar negeri lah ngomong gitu kayak apa ya, mana hijabnya kayak gitu kayak anjir salah kah aku gitu. Menurutku kayak ya dia juga mikir kayak gitu. Kalau aku ya, kalau misalnya ada orang bilang kayak si dia tuh gini tahu, aku tuh sama kayak ada bilang aku alay segala macem gitu. Jadi alay tau, terus gue giniin, emang lu mantep aku gituin sih. Dia kayak ya udah, terus emang kalau misalnya aku alay kenapa gitu, tidak mengganggu hidupmu juga kan. Atau balik lagi itu kayak ya kamu nggak bisa kontrol orang, kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Kamu akan menerima itu sebagai hal baik atau tidak itu tergantung kamu. Ya mungkin mereka cuma tanya hijabnya mana ya kayak gitu doang, tapi kamu nangkepnya hijabnya mana gini. Coba kamu masuk dengan cara lain. Coba aja. Insecure itu normal kok. Dengerin orang lain juga normal, karena kan yang menilai kita kan orang lain kan. Tapi jangan terlalu dipikirin lah kalau kata. Karena kan hijab kan pilihan ya. Ada lagi yang mau ditanya? Mau diceritain lah. Udah sih. Kebanyakan kayak orang-orang ya mungkin dari perspektif dia ngomongnya kayak ya itu kayak coachku ya sering gitu loh kayak ngomongin aku juga, coachku sendiri gitu. Kamu aslinya gini terus pernah waktu itu kamu aslinya jelek ininya, tapi karena kayak dibantu coachku kamu jadi gini kamu bisa menang gini kan. Kalau aku karena aku orangnya mikirin banget kan kata-kata coachku, kayak waktu kemarin yang di Kalimantan kayak berarti aku menang dibantu coachku dong, maksudnya kayak entah dia bagan waktu kejuaraan entah di Manip atau gimana kan aku kan nggak tahu. Kalau dari karena coachku waktu itu bilang setelah di Kalimantan, jadi kayak rasa kepercayaan diriku jadi berkurang gitu loh. Di situ berarti aku kemarin menang dibantu coachku, bukan usaha aku sendiri dong gitu. Di situ sih juga banyak orang yang pengen diapresiasi. Tapi kan kalau misalnya emang kamu menang dibantu sama coachmu ya kalau misal nih kenapa nggak dia yang main? Kalau aku sih aku bakal mikir kayak gitu ya. Soalnya kayak ya menurutku kamu bisa sampai sini, kamu bisa sampai Kalimantan itu karena kamu sendiri juga gitu. Kalau misalnya coachmu yang main kan bisa beda cerita juga.
Ya mungkin nggak sampai Kalimantan. Pede lah. Apa sih yang kamu cari ini selain kamu lo hidup cuma sekali aja? Apa sih yang mau dicari? Ya apa sih yang mau dicari ini? Anjir lah kalian berdua ini. Bisa. Jangan terlalu dipikirin lah omongan-omongan orang-orang. Boomer gitu jangan dia. Oke. Aku juga gak enak sih tapi aku pernah di posisi itu, makanya aku kayak yaudah yuk, lu yang main dah, aku kayak gitu. Reason itu ya. Percaya. Maksudnya apa? Aku harus kebaikan dia. Oke. Intinya pede. Pede jangan dengerin omongan orang. Lu gak ngajuin reason. Kamu kalau misalnya pede tapi kita tetap dengerin omongan orang juga pedemu bakal turun lagi. Intinya kamu harus menerima respon orang tuh lebih ke bagaimana cara kamu menerima respon orang. Kadang tuh ada kata-kata ambigu kayak dia tuh sebenarnya kayak gini, tapi kamu nerimanya itu hal yang jelek. Padahal itu kalimat bagus, contoh dia tuh sebenarnya karate. Kayak emang kenapa kalau karate? Nah kalau misalnya kamu mikirnya kayak gitu kan udah beda lagi. Padahal dia muji. Jadi bagaimana tergantung kamu nerima itu sih. Lebih disaring lagi aja. Jangan apa-apa kayak kamu ngira setiap orang ngomongin kamu tuh selalu hal jelek tuh enggak. Apalagi setelah orang-orang tahu kamu porprov ya. Oh bisa jadi dia ngulang karena dia fokus porprov dan menang lagi. Setuju nggak? Kamu pernah mikir kayak gitu nggak? Enggak sih. Itu yang perlu kamu pikirin, hal baik bro. Aku lagi jatuhin cowok nih sekarang. Ada catatan dari dinas katanya. Gimana? Oke. Oke. Bisa. Nggak bisa. Saya bisa lah, masa nggak bisa? Orang sampai Kalimantan aja bisa. Bisa. Makanya tuh gak nge-live kan belakangan ini. Kalian berdua nggak nge-live belakangan ini, aku nunggu kalian lewat btw asal kalian tahu ya. Kalau aku kan jelas karena ini kan tahu sendiri orang TikTok. Maksudnya sama mama gini-gini. Kapan kompre kayak gitu-gitu. Makanya kak aku menghindarin itu juga kan. Dia lebih takut keadaan mentalnya sendiri. Iya, Makanya aku padahal gak usah dibaca mah nggak apa-apa. Iya, nggak dibaca juga, tapi tetap kepikiran. Iya, Pasti Pak. kebaca sih. bagi aku yang tinggal selangkah lagi kan kepikiran banget. Jadi kayak udahlah nggak usah nge-live. Jangan nge-live dulu ya. Jangan nge-live dulu. Gitu sih. Sebenarnya. Aku nggak nge-live karena mager aja. Nah, menurut pada kalian berdua kalau gini ya, kalau aku scroll tuh kalau nggak live dia live ya. Jadi kakak ngapain sih? Ya gimana ya. Bisa. Temen aku aja juga kayak mungkin ngerti posisi aku ya. Jadi dia juga ada lah di titik kayak sering ditanyain orang tuanya kapan sedang kayak gini sampai mana solusinya. Dia tahu di posisi aku kayak gitu. Jadi kayak dia nggak pernah nge-gubris satu ke aku. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu nggak? Itu mindset yang perlu ditanam sih guys. Gitu guys. Oke. Bisa. Aku mendorong, maksudku aku mencoba bahwa kalau misalnya kamu bisa pede tampil banyak orang, harusnya kamu bisa ngelewatin hal-hal kecil kayak gini. Gitu loh. Emang Bisa. dibuat kayak gitu. Kan kamu bisa juga. Kan aku bilang karena aku berprestasi. Kamu tuh nggak berpikiran seperti itu masalahnya. Coba kamu kayak gitu. Emang kamu punya prestasi. Nah, bisa kayak gitu. Iya. Ya guys, iya. Nggak, aku nggak ngejudge, aku cuman kayak kamu tuh bisa loh sebenarnya. Semangat. Bisa. Skripsi udah lewat kan. Udah. Cuman tinggal sidang doang kan. Ya udah kalau misalnya tanyain orang skripsi udah ya udah. Sidang doang. Toh 6 bulan juga untuk yang seminggu sekali ketemu menurutku itu udah hal kayak yang cukup jarang banget sih. Kayak orang-orang juga apalagi seminggu kemudian
juga orang-orang udah bosen dengan topik kakak itu ngulang. Ya udah, terus kenapa? Banyak kok dulu. Iya, banyak kok yang ngulang. Ada tuh angkatan 22 nggak lulus nggak? Ada. Jangan terlalu dipikirin. Udah sih itu doang kekhawatiranku belakangan ini, nggak ada lagi. Mari kita tutup sesi konseling kita pada siang hari ini. Nanti kalau misalnya ada konseling lagi atau ada apa, bisa di chat, bisa dikabarin nanti ya. Gitu. Terima kasih atas ketersediaannya. Tepuk tangan dulu.